Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan November. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat persona reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya, ambil yang resonate aja untuk Aquarius, pesan semesta di bulan November. Oke, di sini ada Empress. Wow, ada kesuburan di sini. Oke. Mungkin ada beberapa di antara kamu akan menjadi seorang ibu atau seorang ayah di sini ya, dengan adanya Empress. Dan untuk beberapa orang kamu diminta untuk membuat diri kamu senyaman mungkin. Jadilah ibu untuk diri kamu ya, jadilah ibu untuk diri kamu sendiri, yang dimana kamu harus merawat diri kamu, menjaga diri kamu ya, dan juga lebih self respect gitu ya terhadap diri kamu sendiri ya. Kamu harus bersikap lebih dewasa di sini, lebih bijaksana ya, mandiri seperti itu. Oke. Kamu bukan anak kecil lagi istilahnya gitu ya. Kamu harus belajar untuk menjadi dewasa, bertumbuh secara emosional, secara mental ya, apapun di sini tentang pendewasaan diri. Oke. Dan aku lihat di sini ya, untuk beberapa orang udah mencapai di titik itu ya. Jadi kamu itu kayak lebih disegani, lebih dihormati, lebih dihargai gitu ya oleh orang-orang sekitar kamu, karena kamu tahu menjaga diri kamu sendiri, kamu tahu nilai diri kamu tahu menjaga harga diri kamu seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa meremehkan kamu, nggak ada yang bisa merendahkan kamu di sini ya. Kamu bukan orang yang bisa direndahkan atau diremehkan gitu, karena Empress ini adalah puncak ya, istilahnya kalau di tarot itu Empress ini kan seorang permaisuri ya, di kehidupan pribadi pun, di kehidupan secara normal pun ya, Empress ini kan menandakan sosok permaisuri ya. Permaisuri itu kan di kerajaan itu kan paling tinggi statusnya, nah istilahnya tuh kayak gitu. Jadi ini orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihargai gitu loh ya. Kamu udah bisa mencapai di titik itu untuk beberapa orang aja di sini, nggak semua gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada The Temperance tuh. Di sini juga ada tentang keseimbangan ya. Kamu lebih sabar, kamu lebih stabil ya, kamu lebih seimbang di sini ya. Dan untuk beberapa orang di sini yang aku lihat, kamu justru diminta untuk lebih tenang, lebih sabar ya, dan seimbangkan diri kamu, sisi emosional kamu ya. Selaraskan ya antara hati dan pikiran kamu, dan beradaptasi ya terhadap belajar beradaptasi gitu ya terhadap situasi dan kondisi kamu saat ini yang memang harus kamu terima gitu ya. Kamu nggak boleh menolak, karena di sini ada ketidakstabilan. Biasanya ketidakstabilan antara hati dan pikiran itu kan tidak sejalan ya. Ada penolakan, kayak nggak terima dengan situasi ini, dengan kondisi ini, nah istilahnya kayak gitu. Makanya di sini kamu harus bisa belajar untuk beradaptasi, belajar untuk menerima, belajar untuk tenang, sabar gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian dari sisi keuangan, aku lihat kalau keuangan sih bagus di sini ya, tidak ada masalah. Hanya saja kamu perlu menyeimbangkan kembali antara pemasukan dan pengeluaran gitu. Yang tidak dapat pekerjaan akan dapat pekerjaan yang pas atau yang cocok buat kamu. Kemudian di sini ada The Moon. Mungkin ada situasi-situasi yang bikin kamu sedih, bikin kamu galau ya, atau kayak mungkin kamu merindukan seseorang atau sesuatu gitu ya, kayak keinget lagi gitu loh, dan kamu kayak rindu
kangen dengan momen-momen itu. Di sini kalau aku lihat bawaannya sih kerinduan kamu itu bawa energi kayak kesedihan gitu loh, kekecewaan seperti itu. Jadi hati-hati di saat moon ini datang ya. Moon energi bulan ini biasanya mempengaruhi perasaan ya atau emosional gitu, bikin kita galau atau sedih, atau hal-hal yang perlu kita hadapi itu kayak muncul lagi ke permukaan ya, memang perlu kita hadapi gitu, atau perlu kita healing istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan di situ, jangan ditolak ya, tapi lebih ke selami gitu ya, dipahami gitu, karena ini juga bicara tentang ingat, lihat ya, ini ada gambar bayangannya, jadi kamu harus menghadapi bayangan kamu gitu, itu yang harus kamu hadapi, kayak mirroring gitu, berkaca, bercermin gitu, bayangan diri kamu harus dihadapin gitu, istilahnya seperti itu. Dan di sini aku juga ngerasa the moon ini bicara tentang ada kedalaman emosional yang di saat-saat seperti ini mungkin kamu akan merasa lebih sensitif gitu ya. Jadi hati-hati. Mungkin disinilah kamu butuh untuk ketenangan ya, menyeimbangkan diri kamu, butuh ketenangan, butuh kedamaian. Kamu bisa dengan meditasi di sini gitu ya, atau kamu butuh yoga di sini gitu ya, agar emosi kamu seimbang ya. Meditasi, yoga bisa untuk ini energi ya, apa istilahnya, bukan membuang energi ya, tapi kayak lebih mengolah energinya gitu loh, kayak merubah energinya gitu, karena energi itu tidak bisa hilang ya, hanya bisa dirubah gitu. Oke, mungkin dengan yoga, dengan meditasi gitu. Nah kalau meditasi itu untuk menenangkan ya, menyeimbangkan gitu ya. Kalau ada yoga itu biasanya ada gerakan-gerakan, dan itu kan akan membuat kita berkeringat gitu ya. Nah itu bisa dengan begitu gitu. Kemudian di sini juga ada yang disarankan untuk lebih menjaga kesehatan ya, makan makanan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, kesehatan tubuh, keseimbangan tubuh gitu, seperti itu. Karena ini juga mempengaruhi di sini ya, di saat lagi ini kan kayak butuh gitu loh untuk membuang ya, bukan membuang ya, kayak memperubah energinya gitu loh ya, biar kamu tuh tidak terlalu tenggelam gitu loh ke dalam kegalauan atau kesedihan itu gitu ya. Jadi jaga keseimbangan ya, mind, body, soul gitu ya. Jaga keseimbangan, jaga kesehatan ya, seperti itu, selaraskannya seperti itu. Dan kita lihat lagi dari segi kita akan lihat lagi. Oke, kita ambil ini aja. Yes, tuh di sini ada penerimaan ya, diterima. Ada temperan juga menandakan tentang seperti yang tadi, beradaptasi. Jadi di sini apapun yang semesta berikan ya diterima aja ya, biarkan situasinya tuh mengalir gitu. Dan juga yes, ini mungkin kamu yang membutuhkan jawaban yes or no ya. Jadi mungkin jawabannya adalah yes ya gitu. Ini juga menandakan bahwa kamu sudah bisa menerima kenyataan ya gitu. Makanya tadi aku bilang dengan adanya Empress ini juga mungkin ada pendewasaan diri kamu ya, setelah melalui fase-fase kurang menyenangkan, akhirnya kamu itu bertumbuh dewasa gitu ya. Karena dengan ada pertumbuhan secara pribadi, personal atau kedewasaan itu biasanya dulunya memang ada situasi yang tidak bisa diterima gitu, yang akhirnya di sini yes, akhirnya kamu bisa menerima gitu, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi kamu, bisa menerima, bisa mengalir, mengikuti aliran semesta gitu ya. Apapun yang diberikan oleh semesta, kamu bisa menerimanya gitu. Kemudian ada abundant tuh, ada kelimpahan. Betul, di sini ada abundant, kelimpahan, keberlimpahan ya di sini. Ya, nggak hanya segi uang, mungkin seperti yang bilang tadi, kamu akan bisa dapat momongan ya, jadi ayah atau jadi ibu. Nah gitu, abundant ini. Tapi bisa juga ini tentang
kehormatan ya, mungkin kamu ingin mendapatkan harga diri atau kehormatan kamu lagi gitu, yang dimana kamu dihormati, dihargai orang, gak direndahin seperti dulu gitu ya. Nah ini orang-orang yang dulu pernah merendahin kamu, pernah bahkan pernah melecehkan harga diri kamu ya, menginjak-injak harga diri kamu. Nah ini kayak orang yang kemaluan, nah istilahnya seperti itu ya. Akhirnya dia sangat malu ya berhadapan dengan kamu, dan kayak segan gitu loh, kayak berganti dengan segan dengan kamu, lebih hormat gitu loh dengan kamu gitu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Dia kayak orang yang ya seperti yang tadi, kayak kemaluan sendiri gitu ya. Kamu akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan gitu ya atas diri kamu gitu loh ya, seperti itu. Kelimpahan, abundance, menjadi seseorang yang jauh lebih baik di sini ya, karena kamu menghargai diri kamu sendiri, tahu nilai diri kamu, respect terhadap diri kamu ya. Ini juga dapat dari orang lainnya tuh juga gitu. Kemudian kita lihat yang tidak dapat pekerjaan, seperti yang tadi, kamu akan dapat pekerjaan dan terima peluang kesempatan ini gitu ya, karena abundant ini juga kesempatan. Oke, keuangan juga membaik ya, tidak perlu khawatir soal uang. Kemudian dalam hal percintaan di sini kita lihat ya, aku akan bacakan pesan singkat ya. Untuk love reading aku ada sendiri. Di sini cuman pesan semesta, pesan singkat untuk cinta. Single dan berpasangan, abundant, yes. Ini juga menandakan di percintaan juga ternyata ya, ada love yourself first. Oke, ada give your relationship a chance dan love yourself first ya. Sepertinya memang ada seseorang di sini ya yang akan datang ke dalam hidup kamu untuk yang single ya. Dengan adanya give your relationship a chance, ada seseorang yang mungkin ya love yourself first di awal pertama ketemu sama kamu, dia udah jatuh hati ya, udah jatuh cinta gitu. Hanya saja aku ngerasa di sini kamu masih mungkin ya ada beberapa yang kayaknya ngerasa belum siap gitu ya. Makanya di sini give your relationship a chance, beri kesempatan gitu ya untuk diri kamu dan juga untuk orang yang datang ini gitu. Karena aku lihat di sini dengan kamu udah respect di sini ya, udah self respect, kamu udah respect terhadap diri kamu gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir gitu ya, orang tidak akan menghargai kamu nggak perlu khawatir gitu, karena yang datang ini orang yang benar-benar respect terhadap kamu gitu. Orang ini sepertinya kayak mencintai kamu ya, atau suka sama kamu itu kayak melebihi dirinya sendiri atau melebihi kamu menyukai dia gitu ya. Makanya give your relationship a chance ya, beri kesempatan di dalam hubungan ini gitu, karena seseorang ini tuh sangat respect terhadap kamu gitu. Abundant, yes ya, diminta untuk menerima ya, memberi kesempatan gitu. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini aku ngerasa mungkin kamu tidak tahu ya, pasangan kamu itu mencintai kamu melebihi dirinya sendiri ya. Kalau kamu saat ini lagi tidak komunikasi dengan pasangan kamu ini, dia sangat kangen sama kamu ya, sangat rindu sama kamu. Hanya saja seseorang ini mungkin tipe orang yang sangat pendiam atau tertutup gitu ya untuk sebelumnya. Dia nggak berani untuk maju gitu ya ke kamu, tapi kayak lebih ditahan gitu ya. Mungkin dia juga sebelumnya tuh masih gengsi, masih egonya terlalu tinggi gitu ya. Tapi di sini ketika ada momen-momen silent gitu ya antara kamu dengan dia, itu ternyata dia nggak bisa ya untuk benar-benar untuk mengabaikan kamu gitu. Walaupun secara nyata, secara sikap tindakan dia mengabaikan kamu gitu ya, tapi secara perasaan atau secara pikiran dia nggak bisa mengabaikan kamu gitu. Dia benar-benar ingin kayak ketemu sama kamu lagi, pengen diberi kesempatan lagi di dalam hubungan ini, kangen sama kamu, pengen meluk kamu ya. Dan ketika dia kembali bersama kamu, ada kesempatan lagi, dia nggak ingin lepasin kamu ya. Ternyata orang yang nggak bisa dia lepasin tuh kamu gitu. Oke. Dan dia ingin mendekat lagi gitu loh ke arah kamu gitu, ingin sama kamu lagi, seperti itu.
Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.